Putri Sigiro dengan NPM F1D020018. Saya Isyas Kurniawati dengan NPM F1D020072. Saya Supriyadi dengan NPM F1D020064. Saya Nigeri Lumbantoruan dengan NPM F1D020032. Saya Melan Eliza dengan NPM F1D00038. Di sini kami akan melaksanakan praktikum online secara mandiri, yaitu dengan membedah 5 kelas hewan, yaitu yang pertama Apes, Yang kedua reptil, yang ketiga amfibi, dan yang terakhir adalah Pisces. Do that one dance, baby. That one dance. Di sini saya Pascalita Putri Sigiro dengan NPM F1D02018 dan rekan saya. Supriyadi F1D02004. Nah, di sini kami akan melakukan pembedahan pada hewan reptil yaitu Mammalia multifasciata. Di sini telah tersedia alat dan bahan. Yang pertama, Yang pertama kita menggunakan jarum betul, dan yang kedua ada cutter, yang ketiga ada gunting dan styrofoam. lalu yang ini ada bahan. Yang pertama ada kapas, yang kedua ada alkohol 70%, yang ketiga ada sarung tangan, dan yang terakhir ada bahannya yaitu Mammalia multifasciata. Kita masuk ke dalam prosedur kerja. Langkah pertama yang kita ambil yaitu membasahi kapas menggunakan alkohol 70%. Setelah kapas dibasahi, lalu kapas tersebut dimasukkan ke dalam wadah yang telah berisi Mammalia multifasciata. Ditutup rapat, lalu kita tunggu beberapa saat sampai Mammalia multifasciata benar-benar sudah pingsan. Bedah. Yang pertama kita akan membedah kulitnya terlebih dahulu. Dilakukan dengan secara hati-hati. Setelah itu kita akan tajamkan dengan jarum. Lalu setelah itu kita akan membedah dari bawah ke atas. Bawah ke atas secara hati-hati tanpa merusak organ dalam pada Mammalia multifasciata tersebut. Di sini sudah terdapat Setelah kita membedah bagian dalam dari tubuh Mammalia multifasciata, telah terlihat jelas di dalam tubuhnya tersebut ada bagian-bagian organ dalam. Yang pertama ada jantung. Di sini jantungnya masih berdetak. Dan yang kedua ada hati. Yang ketiga ada paru-paru. Yang keempat ada lambung. Yang kelima ada usus halus. Yang keenam ada usus besar. Yang ketujuh ada ginjal. Yang kedelapan ada kloaka atau saluran pembuangan. Dan yang ke-9
ke-9 ada ovarium yang berisikan telur karena Mabulia multifascia tersebut sedang mengandung. Dan yang terakhir kita akan mencari kantung empedunya. Cari secara perlahan sampai kantung empedu terlihat. Ini dia kantong empedunya. Di sini ada kantung empedunya. Dari Pembedahan praktikum mandiri dari reptil Mabulia multifasciata. Terima kasih. Do that one dance, baby. That one dance. Halo, perkenalkan nama saya Nikirin Banturuan dengan NPM F1020032 dari jurusan Biologi kelas B. Di sini saya akan melakukan pembedahan pada Faecervaria cancrifera. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini, yang pertama gunting, yang kedua pinset, yang ketiga kapas, yang keempat alkohol 70%, yang kelima jarum pentul, yang keenam kapas, dan yang paling pentingnya adalah Faecervaria cancrifera. Sebelum kita melakukan pembedahan, ada baiknya kita membius katak dengan menggunakan alkohol 70%, menggunakan kapas. Setelah Faecervaria cancrifera tidak sadarkan diri, langkah selanjutnya untuk pembedahan yaitu yang pertama kita menempatkan jarum pentul pada posisi yang benar. Kita akan membedah dari bagian dada ke anus. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian-bagian dari anatomi Faecervaria cancrifera. Yang pertama itu ada jantung. Kedua ada paru-paru kanan dan kiri. Ketiga ada usus halus. Ada usus besar juga. Ada kantung kemih. Selanjutnya ada pembuluh limfa. Sekian hasil dari pembedahan Faecervaria cancrifera. Saya ucapkan terima kasih. Do that one dance, baby. That one dance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melanie Liza dari Prodi Biologi dengan NPM F1D020038. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang morfologi Oreochromis nicoleticus. Baiklah, pertama-tama saya akan memperkenalkan alat dan bahan, yaitu pertama jarum pentul,
kedua alkohol yang mengandung 70%, lalu kapas, gunting, pinset, dan cutter. Dan yang paling utama yaitu Oreochromis nicoleticus atau ikan nila. Baiklah, langkah selanjutnya kita akan melakukan pembiasan pada Oreochromis nicoleticus yang menggunakan alkohol yang berisi 70% dan ditaruh di atas kapas. Bisa kalian lihat. Baiklah, setelah selesai melakukan pembiusan pada Oreochromis nicoleticus, kita akan mulai melakukan pembedahan. Langkah pertama ialah kita harus membuang Setelah selesai melakukan penyisikan pada ikan, langkah selanjutnya kita harus mulai memotong untuk melihat bagian organ dalam pada Oreochromis nicoleticus tersebut. Setelah itu saya akan menjelaskan bagian-bagian dari Oreochromis nicoleticus. Pertama, dapat kita saksikan di sini ada mulut, mata, ada insang. Insang biasanya ikan segar akan memiliki insang yang berwarna merah darah atau merah pekat. Sedangkan kalau ikan yang tidak segar atau sudah lumayan terlalu lama dibekukan akan berwarna pucat. Selanjutnya bisa kita jumpai pada jantung Oreochromis nicoleticus yang masih berdetak. Setelah itu akan kita temui hati. Ini dia hati. Ini hati. Dan ini lambung. Ini bagian anus. Dan ini bagian usus. Dan ini bagian pankreas. Dan terakhir yaitu bagian empedu. Do that one dance, baby. That one dance. Selanjutnya kita memasuki tahap pembedahan. Sebelum pembedahan dilakukan, saya akan terlebih dahulu memberikan alkohol kepada Gallus domesticus. Di sini kapas ini sudah mengandung alkohol 70%. Baiklah, sebelum Gallus domesticus dibedah, saya akan membersihkan dulu tempat untuk membedah.
Gallus domesticus sudah dibedah, sekarang saya akan menjelaskan organ dalam bagian Gallus domesticus. Bagian yang pertama ini adalah trakea, yang ini jantung, ini adalah hati, dan yang berwarna hijau ini disebut dengan empedu. Di sini ada lambung, dan ini adalah lambung pengunyah. Di sini ada usus 12 jari, yang di tengah-tengahnya terdapat pankreas. Yang ini adalah usus kosong atau disebut juga dengan jejunum. Yang ini adalah usus buntu, mulai dari ujung sini sampai ke sini. Dan dari percabangan usus buntu ini sampai ke anus disebut dengan usus besar, dan di sini terdapat limpa. Baiklah, sekian pembedahan praktik. Sekian dari hasil praktikum mandiri kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.